Perkenalkan, nama saya Cornelia Sitompul, mahasiswa PPG 2022 dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya akan menyaksikan penampilan PPL Aksi 2 saya. Mari kita saksikan. Bisa ya? Ibu akan mengatakannya, kalian akan membuat gerakannya. Oke, fokus Pancasila. Sila masuk. Bisa. Sila dua. Santai. Sila tiga. Sila empat. Sila lima. Oke, sekarang kalian sudah tahu ya gerakannya. Sekarang coba ibu Arka. Bisa? Kita tes, oke? Fokus Pancasila. Sila dua. Sila tiga. Sila lima. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau kita semuanya harus berdoa terlebih dahulu. Kita bersyukur kalau hari ini semua kita dalam keadaan sehat. Ya, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Si Ingrid aja lah, Ingrid. Ya, Ingrid, pimpin kita dalam doa, nak. Di depan ya. Oke, di depan. Sini, sebelah sini ada Ingrid. Presensi kalian dulu ya. Ibu mau cek dulu absen kalian. Siapa yang absen, siapa yang hadir ya. Mana sekretaris kita? Siapa yang hadir, nak? Siapa yang tidak hadir? Perhatian aja sendiri. Oh, ya, berarti ada 24 orang kita ya. Ada 24 orang kita hadir di sini. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya. Tapi sebelumnya anak-anak Ibu ya, kita mau ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat anak-anak Ibu ya. Oke, bisa ice breaking ya? Oke, ice breaking berarti semuanya bangkit berdiri. Oke, coba berdiri dulu ya. Oke, coba lihat ya, perhatikan apa video yang Ibu buat ya, ikuti video dari yang Ibu buat. Nanti anak-anak Ibu ya, lihat bagaimana gerakan Ibu ya. Ini kan kita waktu minggu lalu kita belajar tentang kedudukan Pancasila. Berarti kita sudah baru saja belajar tentang Pancasila. Iya. Ada berapa sila Pancasila? Ada 5. Iya, jadi ini tepuk Pancasila namanya. Apa namanya? Tepuk Pancasila. Ya. Jadi kalau misalkan tepuk Pancasila ini kita mengikuti gerakan-gerakan dari lambang Pancasila. Ya. Coba lihat dulu tepuk Pancasila. Sila 1. Sila 2, rantai. Sila 3, pohon beringin. Sila 4, kepala banteng. Sila 5, badan nafas. Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Coba ya. Ibu akan mengatakannya, kalian akan membuat gerakan
sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, nanti melalui tayangan PPT ya, anak-anak ibu mampu mengamati gambar ya tentang Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Oke? Dengan pembelajaran kita discover learning ya, yang ibu ambil modelnya itu map image ya, anak-anak ibu ya mampu menelaah makna dan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar dan bahkan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan yang kelima adalah melalui kegiatan diskusi, anak-anak ibu mampu menunjukkan perilaku mentaati dan menghargai sistem hukum yang berlaku secara tepat. Inilah tujuan pembelajaran kita. Ya, oke. Ibu akan lanjut. Coba perhatikan gambar di sini. Gambar apa ini, Aku? Kereta api. Iya, ini adalah kereta api. Ya, ini apa? Ini kereta api. Ya, ibu mau kasih pertanyaan sama kalian. Andai apa yang terjadi andaikan kereta api tidak berada di atas rel yang benar atau menyimpang dari relnya? Bagaimana tanggapan kalian? Siapa yang punya tanggapan? Ayo, Santi bisa menanggapi? Angkat tangan Santi. Iya. Oke, Santi coba. Kereta api tidak akan bisa berjalan dengan baik dan bisa menyebabkan bahaya. Iya, benar. Kalau tidak, ya, kalau coba ya, kalau kereta api tidak berada di atas relnya yang benar, kereta api itu pasti tidak dapat berjalan dengan baik, pasti berbahaya, ya kan? Berbahaya, pasti akan mengakibatkan kecelakaan. Demikianlah kalau kita sebagai orang yang berada di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini diibaratkan sebagai rel kereta api ya dalam kehidupan berbangsa dan negara. Jadi jika kita menyimpang dari Undang-Undang Dasar ya, maka kita akan mengalami bahaya. Iya. Sebagaimana tadi kereta api yang anjlok dari relnya kalau dia menyimpang dari relnya. Makanya jadi kita harus, anak-anak ibu juga harus menjunjung tinggi melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara secara jujur dan tanggung jawab. Ini dia, supaya kalian memahami apa itu undang-undang ini. Bagaimana sebenarnya pentingnya undang-undang ini bagi kita. Oke. Ibu lanjut ya. Ini dia materi kita, nanti ibu akan ungkapkan ya apa itu makna dari Undang-Undang Dasar dan kemudian apa itu nanti kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar. Oke. Iya. Ya, tapi sebelum kita masuk kepada makna Undang-Undang Dasar anak ini. Nah, di sini ada kata konstitusi. Ya, konstitusi. Apa di sini ditulis konstitusi? Iya, benar. Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Sebelum kita masuk kepada makna dari Undang-Undang Dasar, kita
konstitusi undang-undang ini, ya, kalian tadi sudah ibu sampaikan kan? Sudah ibu sampaikan tadi kan, bahwa kalau undang-undang ini kan bentuknya tertulis, berarti makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita adalah konstitusi tertulis, ya, yang dituangkan dalam sebuah dokumen norma. Iya, inilah konstitusi tertulis kita menjadi hukum dasar di negara kita. Iya, itu dia. Supaya anak-anak ibu memahaminya. Udah tahu ya, apa tadi makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Konstitusi tertulis. Iya, yang dituangkan dalam sebuah dokumen norma. Iya, sudah paham ya? Sudah bisa paham ya? Oke, iya. Di sini tadi ibu bilang ini adalah konstitusi yang tidak tertulis. Nah, ini adalah upacara bendera. Apalagi coba konstitusi tidak tertulis? Pidato presiden di setiap tanggal 16 Agustus. Pidato presiden. Nah, itu pasti akan selalu dilaksanakan. Tapi dia nggak tertulis karena, tapi itu selalu akan dilaksanakan. Oke, ya kita masuk kepada fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, apa fungsinya? Yang pertama, alat kontrol. Ya, alat kontrol artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi papan uji. Nah, artinya apa? Memastikan Undang-Undang Dasar di bawahnya sesuai atau tidak. Contohnya seperti ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah hukum dasar yang tertinggi. Jadi masih ada undang-undang di bawahnya, ya kan? Nah, jadi undang-undang yang di bawahnya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu memastikan Undang-Undang Dasar di bawahnya sesuai, harus sesuai. Yang kedua, nah ini dia fungsinya sebagai pengatur. Pengatur artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berperan sebagai pengatur, menyusun pembagian dan pelaksanaan kekuasaan negara. Iya, fungsi ini berkaitan dengan tugas
tahun 1945. Jadi undang-undang yang di bawahnya itu nggak boleh tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Ya, harus sesuai. Makanya tadi apa fungsinya dari undang-undang dasar itu sebagai alat kontrol, memastikan bahwa undang-undang di bawahnya itu harus sesuai dengan undang-undang dasar. Oke. Ya. Lihat. Nah, di sini juga kita lihat apa itu arti penting dari peraturan perundang-undangan. Lihat, arti pentingnya lihat. Nah, ini yang pertama, menjelaskan lebih terperinci maksud ketentuan dalam undang-undang dasar. Kemudian, melindungi dan mengayomi hak warga negara. Kemudian, memberi kepastian hukum bagi warga negara. Iya, kalau kita lihat menjelaskan ini dia. Kalau dibilang tadi menjelaskan terperinci maksud ketentuan dalam perundang-undangan dasar. Ya, lihat ini. Arti penting perundang-undangan ini, dia akan menjelaskan pokok-pokok yang ada di undang-undang dasar. Di undang-undang dasar negara Republik Indonesia itu pokok-pokoknya semua, ya, semua pokok-pokoknya. Dan kemudian dia juga perundangan yang lain itu akan menjelaskan semua, ya, rincian-rincian dari undang-undang kita. Kemudian gunanya apa? Melindungi dan mengayomi hak warga negara. Kemudian memberi kepastian hukum bagi warga negara. Ya, kalau nggak ada undang-undang ini, ya, hak kita itu nggak akan terlindungi. Seperti kalian, ya, berhak untuk menerima pendidikan. Berhak untuk menerima pendidikan. Kemudian memberi kepastian hukum bagi warga negara. Ya, kita berhak untuk mendapatkan kepastian hukum, ya. Semuanya harus dilakukan secara adil. Ya, itu ketentuannya adalah undang-undangnya, ya. Oke. Iya. Lihat, perhatikan ada gambar di sini, ya. Bentuk sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Coba apa bentuk sikap positif yang kita bisa lihat, ya, sikap positif kita terhadap undang-undang ini. Ya, coba lihat anak-anak ibu. Ini ada gambar apa? Yang gambar pertama. Rajin beribadah. Iya, di sini ada gambar orang tua yang mengajarkan anaknya beragama. Rajin beragama itu adalah ketentuan yang biasanya dilakukan di keluarga, ya. Kita punya agama di keluarga kita, kan? Iya. Pasti orang tua kita mengajarkan kita tentang ajaran agama. Di sini ada gambar seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk baca Al-Quran. Ya, kebetulan kita nggak ada muslim. Satu, kita tahu bahwa ini adalah suatu ajaran, ya, supaya mereka rajin beribadah. Ya, inilah yang dilakukan oleh orang tua untuk mengajarkan anaknya, ya, dan anak-anak gunanya apa? Mengikuti ketentuan aturan-aturan yang ada dilakukan di keluarga. Iya, kayak gitu juga kita, nak. Ya, kalian tinggal di rumah, kan? Punya orang tua, kan? Ada nggak aturan di rumah kalian? Ada. Biasanya contohnya, siapa yang bisa contohkan aturan apa yang paling nggak bisa kalian langgar di rumah kalian? Coba si Jericho, apa peraturan yang nggak bisa kalian langgar di rumah kalian? Mengerjakan tugas, Bu. Iya, nggak mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Iya, nggak mengerjakan pekerjaan rumah. Pasti orang tua marah, ya. Kalau kalian pulang sekolah langsung main, gitu, ya. Si Jericho biasanya bantu orang tua ngapain, nak? Angkat cabai, Bu. Angkat cabai. Iya, kebetulan orang tua si Jericho tugasnya dibuat itu mengangkat cabai. Jadi kalau kurasa kalau misalkan si Jericho pergi main-main nggak angkat cabai, bisa orang tuanya marah. Itulah aturan yang ada di rumahnya. Jadi kita harus taat kepada orang tua. Nah, itu dia sikap positif yang harus kita lakukan, ya, nak. Sikap positifnya. Iya. Oke, kita harus taat kepada aturan yang diberikan oleh orang tua. Oke, lihat. Ini gambar yang kedua di sekolah. Apa ini? Gambar apa ini? Disiplin. Disiplin, lihat ini, ya. Guru yang lihat muridnya terlambat, nggak boleh dia masuk, ya kan? Nggak boleh masuk, ditahan di luar, ya, ditahan di luar. Lihat ini, dia ditahan di luar. Kemudian perhatikan, lah,
satu hal yang penting ya, yang penting, dan kemudian kalian menyusun pertanyaannya. Silakan dilaksanakan sekarang juga. Oke, silakan dicari dan didiskusikan dengan kelompoknya. Oke, menyusun pertanyaan ya. Ya, ibu kasih waktu, ya, ibu kasih waktu sama kita, kira-kira 10 menit ya. Oke, susunlah pertanyaan ya yang kalian bisa dapatkan. Kalian tulis nanti di apanya. Oh ya, ibu bagi dulu ya. Ini dia ada LKPD-nya. Coba ibu bagikan sama kalian, bisa kalian lihat dari sini judulnya. Ini dia. Oke, kalian tulis nanti. Ini dia ada LKPD-nya. Kelompok. Oke, coba susunlah pertanyaan dari modul itu yang sudah dibagikan sama kalian ya. Nah, dan tulislah pertanyaannya. Kasih waktu sama kalian supaya kalian bisa mencari informasi penting ya, mencari informasi penting. Coba kalian cari bersama-sama, diskusikan sama teman-teman kalian. Ya. Nanti kita akan bahas dan diskusikan bersama. Ini sudah ada bagikan di sini. Ini ada modulnya, ya. Nah, ibu lihat, perhatikan di situ sudah ibu cantumkan semua materi-materinya, ya. Kalian bisa lihat dan perhatikan, ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Oke. Oke, silakan tulis ya. Boleh perwakilan dari kelompok. Ya, ditulis soalnya. Iya. Tulis saja ya. Coba baca, bisa juga dari buku-buku yang kalian sudah dapatkan. Ya, buku yang ada di buku bacaan kalian juga boleh, ya. Bahkan yang tadi yang kalian catat sesuai dengan apa yang sudah ibu sampaikan kepada anak ibu.
Ayo diskusikan dengan baik. Diskusikan dengan baik ya nak. Oke. Oke, lihat bagaimana menurut kalian apa yang menjadi jawabannya. Harus tepat ya, tidak boleh tidak tepat. Oke, semangat. Apa yang tidak dipahami, coba ditanyakan. Mana tahu ada yang tidak dipahami ya. Hati-hati ya, jangan sampai ada yang salah ya. Jawaban sama kartu jawabannya. Nanti kita cek perwakilan dari setiap kelompok ya. Jangan sampai ada yang salah ya. Oke, nanti sampai jam 9.20 ya. Waktu kita sampai jam 9.20, nanti Ibu akan mainkan permainannya. Oke. Sampai 9.20. Udah selesai? Sebentar lagi waktunya loh. Oke, Ibu kasih tambah lah. 9.30 aja, ayo. Udah? Udah, cocok kan ya? Iya, dilengketkan aja. Lebih baik kita lengketkan aja, iya. Dibalik aja gitu, balikannya. Iya. Atau bisa di double kayak gini dia modelnya. Nih, nah. Oke. Kalau kurang tempelannya Ibu udah sediakan. Ini ada tempelannya. Kalau kurang, hah? Kenapa nak? Boleh, boleh. Kalau ada yang kurang tempelannya bisa minta sama Ibu ya. Dibaca dengan baik ya, dibaca dengan baik modulnya, kemudian dibaca juga kartu jawabannya ya, sama kartu soalnya dengan baik. Jangan sampai salah dan tidak tepat jawabannya. Nanti kalau dipresentasikan kan, Ibu bisa cek benar apa salah ya. Masih tadi. Harus tepat semua jawabannya ya nak.
Woi, nomor 8 kan? Nomor 8, nomor 8, nomor 8. Oke, baca dengan cermat ya anakku. Nah, itulah gunanya kalian biar bisa membaca ya dengan baik. Sesuaikan dengan modulnya. Harus bisa diingat ya. Ingat nanti ibu akan panggil 2 orang perwakilan dari kelompok untuk ke depan ya mencari. Ini udah ada ibu sediakan lagi yang baru ya kartunya. Nanti yang ini yang kalian cocokkan ke depan yang akan kita tempelkan ke literasi. Di sini kalian mencermati apa yang ada kartu soalnya ini sama soalnya. Tapi nanti ada perwakilan dari kalian yang akan berlomba untuk mencarinya ya. Berlomba untuk mencarinya. Makanya dibaca dengan tepat, dibaca dengan cermat soal dan jawabannya. Ini kan udah ibu bikin di PowerPoint-nya kan? Ada ini soal-soalnya. Nih, di kartu soalnya kan? Nah, ini dia. Ada juga ini kartu di kartu jawabannya ya. Oke. Karena ibu, udah selesai semua? Udah disatukan? Udah, ya semua kelompok sudah? Sudah siap? Sudah siap ya? Udah siap untuk mencocokkan kartunya ya? Oke, sekarang ibu minta perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan 2 orang ya? 2 orang, oke silakan 2 orang. Nggak usah dibawa kartu kalian itu, di sini udah ibu sediakan kartunya. Ah, di sini udah ibu sediakan. Itu kartu kalian itu letakkan di meja kalian. Nanti kalian akan berlomba, ya. Makanya ibu bilang cermati kartu soal kalian. 2 orang aja setiap kelompok. Oke, geser ke sini, anak. Geser ke sebelah sini. Geser. Oke, geser. 2 orang sini. Iya. Oke, sekarang nanti akan berlomba. Ibu buat di meja ibu ini. Di sini ada yang sebelah sini, ya di sebelah kiri nanti ibu bikin yang soal. Sebelah kiri warna orange ya, soal. Sedangkan yang pink ini adalah kartu jawaban. Oke, siap ya. Nanti kalau siapa yang sudah dapat, langsung kembali ke tempatnya katakan selesai. Berarti kalian harus 2 orang kompak. Bisa ya? Siap ya? Oke, bisa? Bisa. Oke. Di sini kartu soal. Oh, di sini aja lah ya. Di sini soal, di sini jawaban supaya agak jauh dia kalian mencarinya ya kan? Iya. Oke, jangan rebutan ya, jangan berantem. Oke, Ibu serakkan aja ya, biar kalian bisa cari dengan tepat ya. Oke. Kalian ambil aja kartu soalnya, baru kalian cocokkan jawabannya. Ya, ibu hitungan ya, ibu hitung ya. Siap, kita cek ya. Oke, 1, 2, 3, dimulai. Oke, kelompok siapa yang sudah dapat langsung kembali ke tempatnya. Ayo. Oke. Setiap kelompok harus 2 soal ya nak. Harus 2 soal. Ini masih ada sisa soalnya. Satu kelompok itu 2 soal. Satu kelompok 2 soal. Ayo. Segera siapa yang duluan kembali ke tempatnya. Ayo dicocokkan jawabannya ya. Ayo. Semangat ya. Harus didapatkan yang terbaik ya. Dapatkan yang, jangan hati-hati ya apa jawabannya, jangan sampai salah. Ayo. Oke, ya kembali ke tempatnya. Ya, oke. Ya, ini kelompok apa namanya? Kelompok tomat. Ya, siapa namanya? Si Lani sama si Nisa ya.
Silani sama Nisa. Oke, siap. Berarti kelompok tomat duluan. Kelompok apa ini? Wortel yang kedua. Geser ke sana, geser ke sana. Tomat, wortel, ya. Oke. Lanjut. Ya. Nanti anak-anak ibu bacakan ya. Nanti kalian akan memeriksa ketepatan dari jawaban mereka. Yang duduk ya, bisa? Oke, ibu tanya nanti sama kalian. Ketepatan jawaban kalian ya. Oke, ayo segera, jangan sampai salah. Ayo cepat. Mana ini kelompok ini? Tinggal 2 kelompok lagi nih, belum maju. Ayo. Ayo. Oke, dari waktu yang sudah ibu tetapkan, waktunya habis. Siap atau tidak siap? Selesaikan, maju ke depan. Ya, ayo 2 kelompoknya tetap maju ke depan. Ayo, jangan berantem di situ. Kita cek ya. Iya, siap tidak siap? Ayo. Ayo nanti kita cek sama-sama. Kita diskusikan sama-sama ya. Kita diskusikan sama-sama anak-anak ibu. Ya, oke. Yang kelompok pertama tadi yang selesai adalah kelompok tomat. Oke, si Lani, coba bacakan Lani. Ibu kasih mic bentar ya. Nisa, Bu. Oke. Pegang aja, Nak. Oke. Lani, bacakan soalnya baru jawabannya. Cek ya, teman-teman yang di kursi cek benar atau tidak ya. Soal. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengatur adalah Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Benar atau salah? Ayo, tanya. Ibu tanya di kelompok yang ini. Oke, coba baca lagi sekali lagi. Mungkin temannya belum kuat suaranya, Nak. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengatur adalah jawab. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Oke, benar? Oke, tepuk tangan buat kelompok. Itu masih 1 soal. Oke, masuk ke kelompok yang kedua. Ayo, ya. Kelompok yang kedua, ayo anak ibu. Soal. Makna dari Undang-Undang Dasar 1945 bersifat supel adalah jawaban dapat dikembangkan. Ayo, benar atau tidak jawaban mereka? Bersifat supel. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ulangi, katanya nggak dengar. Ayo. Soal. Makna dari Undang-Undang Dasar 1945 bersifat supel adalah jawaban dapat dikembangkan. Benar? Oke, tepuk tangan buat kelompok tomat. Benar semuanya. Ya, oke. Sekarang kita cek untuk kelompok jeruk ya. Wortel, maaf, wortel. Ya, wortel. Siapa namanya, Nak? Happy, Bu. Oh ya, Happy. Ayo Happy, baca Happy. Soal. Makna Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat adalah jawab. Peraturan yang tercantum secara tertulis dan jelas. Oke, ya. Katanya peraturan yang tertulis secara singkat dan jelas. Benar atau salah? Benar atau salah? Siapa? Salah. Iya. Oke, masih salah ya. Coba yang pertanyaan yang kedua kita cek ya. Oke, oke, coba baca lagi yang kedua. Soal. Fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai alat kontrol adalah jawaban. Memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Apa ya? Yang pertama apa pertanyaannya? Bukan? Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol adalah tadi apa jawabannya? memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggara negara. Ya, oke. Lanjut kelompok apa, Nak? Jeruk, Bu. Kelompok Jeruk. jeruk. Ya, kelompok jeruk. Sekarang kelompok
kelompok jeruk, ayo. Cek kelompok jeruk. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penentu dan pembatas adalah Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Ya, benar. Sebagai penentu ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok jeruk. Kelompok yang salah kedua. Kuat suaranya nak, biar kuat. Makna dari Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi papan uji memastikan Undang-Undang Dasar. Ini bunda ini coba nih. Ini bunda ini coba nih. Papan uji itu alat kontrol loh. Ya. Oke. Ibu bilang baca dengan cermat. Oke, sekarang ayo lanjut. Soal, apakah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1944? Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis. Ya. Benar. Oke, lanjut. Kan? Soal makna Undang-Undang Dasar 1945 bersifat ringgit adalah jawaban memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Benar. Wih. Benar. Oke, tepuk tangan. Berarti yang benar semua ini kelompok. Kelompok sama kelompok. Oke, sekarang Ibu kasih waktu untuk memperbaiki jawabannya. Sekarang juga tukar dengan temannya. Oke, silakan. Ayo, tukar dengan temannya, cepat. Ayo, yang salah ya. Yang Ini salah. tadi udah ku baca, ini tadi ku hafal. Silakan. Kenapa sih kayak pegang? Aku bilang tadi. Oke, udah? Sudah? Betul? Kita cek lagi ya? Kita cek lagi. Oke, kita cek lagi ya. Coba kita perhatikan. Oke, baca. Kelompok tadi. Kelompok wortel. Oke, wortel. Baca ya. Oke, wortel. Pakai mic-nya, nak. Soal, makna Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat singkat adalah jawaban. Undang-Undang tahun 1945 menjadi papan uji memastikan Undang-Undang Dasar di bawah sesuai atau tidak. Gitu tuh Oke, coba cek lagi yang baik ya. Kami Bu, Ya, oke. Kelompok apa ini? kelompok jeruk. Kelompok jeruk. Ayo, silakan kelompok jeruk. Ini benar. Yang udah benar nggak dibaca lagi? Yang benar aja, yang benar ya. Yang udah benar tadi nggak usah lagi, yang udah benar nggak usah lagi, yang salah tadi ya. Oke, baca yang kuat ya. Makna dari Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis adalah peraturan yang tercantum secara tertulis dan jelas. Oke, benar? Benar? Benar. Oke, tepuk tangan dari kelompok jeruk. Semua mereka ya. Sekarang yang kelompok wortel berubah ini lagi, udah benar? Oke, coba wortel sekali lagi, kasih kesempatan. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol adalah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi papan uji memastikan Undang-Undang Dasar. Iya, tepuk tangan buat mereka. Kita hargai semuanya ya. Oke, kelompok ini coba baca lagi yang salahnya tadi. Soal, makna Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat adalah memuat aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Nah, tepuk tangan buat mereka. Iya. Sekarang ini jawabannya sudah tepat dan benar semua ya. Iya, mereka akan menempelkan ke papan literasi, ke gambar literasi, pohon literasi yang sudah Ibu sediakan. Jadi anak-anak Ibu, silakan hias pohon literasi kita, satukan dia, dekatkan dia dengan soalnya, baru kita tempel ke pohon literasinya kita. Silakan dari kelompok apa tadi yang paling benar? Tomat. Oke, silakan kelompok tomat, tempelkan ke pohon literasinya, geser nak, biar bisa nampak ya. Bisa di tengah aja kalian ya. Oke, tempelkan yang bagus ya ke pohon literasinya kita. Oke. Gimana bikin ini? Tempelkan dengan baik ya anakku. Nanti kalian bisa baca-baca ya. Kalian bisa baca-baca ketika kalian masuk ke kelas. Kalian bisa baca-baca. Mungkin lebih. Oke. Iya.
Buka dia tempelannya nak, buka dia tempelannya nak. Iya dekat dia bikin dekat. Nah, soal sama jawaban gitu ya. Oke, yang bagus, yang indah dibuat ya. Oke, yang mantap. Oke. Tempel dengan rapi ya nak. Oke, ya lanjut dari kelompok siapa tadi? Wartel, Kelompok Bu. wartel, maju ke wartel. Ya, sini mic-nya nak. Oke, lanjutkan. Tempelkan dengan baik ya, yang rapi, yang cantik ya, supaya font literasinya juga bagus. Oke, anak-anak ibu. Oke. Tempelkan dengan baik. Yang kelompok wortel. Sekarang masuk kepada kelompok jeruk. Ya, jeruk, kelompok jeruk. Oke, hias dia pohon literasinya. Oke, lanjut. Kelompok apa? Cabe. Ya, kelompok cabe. Tempelkan dengan baik ya nak, yang cantik ya. Ya, boleh di tengah itu ya nak, boleh di tengah itu, jangan di pinggir semua. Boleh di tengah. Oke, ya tepuk tangan buat anak-anak ibu luar biasa semuanya. Iya, sekarang iya ibu akan membuat sebuah hasilnya ya. Apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kalian cermati, silakan duduk yang sudah menjadi perwakilan. Terima kasih buat anak-anak ibu yang hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Iya. Oke, hari ini ibu mau melatih kalian bagaimana kalian belajar untuk mencermati dengan membaca ya, Makanya ya, ada istilah yang bilang gini karena banyak baca banyak tahu, sedikit baca sedikit tahu. Tadi anak ibu kalau dicermati, dibaca kartu soal yang sudah ibu bagikan pasti bisa jawabnya kan? Iya. Sekarang ibu mau meluruskan semua jawaban ya. Yang soal nomor 1 ya, yang pertama ya, yang pertama. Apa itu fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya? Apa itu fungsinya? Yang sebagai alat kontrol. Oke? Yang pertama itu jawabannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan apa? Papan uji ya, yang memastikan undang-undang dasar lain ya di bawahnya harus sesuai ya, harus sesuai dengan undang-undang dasar. Itu dia. Sebagai papan uji, sebagai alat kontrol ya. Oke, yang kedua, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pengatur. Apa itu? Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan sebagai pengatur dalam menyusun pembagian dan pelaksanaan kekuasaan negara. Oke, yang ketiga, soal yang ketiga. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai penentu dan pembatas adalah ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, sebagai penentu hak dan kewajiban negara dan aparat negara ya, dan warga negara. Iya, jangan sampai lupa ya nak. Itu sebagai penentu ya. Oke, yang keempat, makna dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat tertulis. Apa? Peraturan yang tercantum secara tertulis dan jelas. Iya, itu sangat mudah sebenarnya. Tadi masih ada yang salah tadi ya. Iya. Oke. Yang kelima, makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat supel. Dapat
dapat dikembangkan. Iya, yang keenam. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat rigid adalah iya, memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Iya, itu dia pengertiannya. Kemudian apa lagi? Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat singkat. Apa? Oke, coba dulu kelompok tomat dulu tadi yang benar. Bacakan dulu kelompok tomat, ya. Apa itu? Memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggara negara. Iya, memuat aturan-aturan pokok. Iya, singkat dia nak, karena dia hanya memuat aturan-aturan pokok aja kalau di undang-undang dasar. Iya. Oke, yang kedelapan. Apakah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Adalah apa? Hukum dasar tertulis. Iya, hukum dasar tertulis. Iya kan? Tadi sudah bolak-balik Ibu sampaikan. Masih ada aja yang salah. Iya kan? Oke, berarti kurang teliti, kurang hati-hati. Oke, tepuk tangan tadi buat kelompok tomat yang benar semuanya dengan tepat waktu. Wow, luar biasa ya. Cepat dan tepat. Iya, tepuk tangan. Oke, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ibu akan berikan tugas buat anak-anak Ibu ya. Ibu akan berikan tugas buat kalian. Oke, kita nanti Ibu akan tunjukkan apa itu tugas kalian ya nak. Nanti dikerjakan di rumah ya. Iya, dikerjakan di rumah. Ini ada tugasnya. Kita lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ada soal yang akan Ibu siapkan. Nah, ini dia. Ini nanti ada soal cerita ya. Soal cerita. Baca dulu dengan cermat. Kemudian kalian pahami pertanyaannya ya. Bisa? Iya. Dikerjakan di buku tugasnya. Dikumpul minggu depan. Oke. Iya. Hari ini untuk mengakhiri perjumpaan kita. Ibu mau ambil kesimpulan dulu buat kita ya. Apa kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini? Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo anak-anak Ibu, siapa yang mau kasih pendapat? Oke, siapa? Happy. Oke, silakan Happy. Apa kesimpulan yang kamu dapat Happy? Oke, ini ada mic-nya, tolong nak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis di dalamnya memuat aturan-aturan dasar dan pokok kaidah fundamental sebagai landasan dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Oke, siapa yang bisa? Oke, sekarang Ingrid. Oke, silakan Ingrid. Silakan anak Ibu Ingrid. Simpulkan. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu 1. Alat kontrol, 2. Pengatur, 3. Penentu dan pembatas. Oke, siapa lain? Yang ketiga, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Oke. Sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 tertulis sumpel singkat ringgit. Oke, tepuk tangan. Ringgit. Udah sumpah lu dikit lagi astaga. Aku menganggap apa tapi Berikutnya, ringgit itu. sangat luar biasa ya. Tadi ada pepatah yang bilang ya, kita harus rajin Baca. banyak tahu, sedikit baca, sedikit tahu. Jadi anak-anak Ibu harus semakin lebih lagi belajar membaca atau membaca dengan Baik. Ya, tadi masih banyak yang salah kan? Aku yang suara juga Bu. Ya kita nggak salah tadi, cuma yang nggak salah. Aku yang salah. Demikian perjumpaan kita. Selamat siang semua, Ibu. Siang Bu. Silakan istirahat ya. Iya Bu. Ini Bu.
Dan itu kalau kita